Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga dari CKP Angkatan 8 Kabupaten Pati pada kesempatan sore hari ini akan melakukan praktek coaching. Namun sebelum praktek coaching dimulai, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ibu Holisati Miswah dari SD Sidirejo, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati. Dan saya Bu Sri Wahyuningsih dari SD Negeri Jatisari, Kecamatan Jakenang. Saya Ibu Titi Ernawati dari SDN Wangunrejo 01, Kecamatan Margorejo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk temanku Bu Titi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Holis, gimana kabarnya? Alhamdulillah pada sore hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya Bu. Sebelumnya praktek coaching dimulai, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Holisati Miswah. Pada kesempatan kali ini saya akan bertindak sebagai pengamat. Kemudian Bu Titi akan bertindak sebagai coach, dan nanti Ibu Yuni akan berperan sebagai coaching. Nah, sebelum kegiatan coaching ini kita mulai ya Bu, bolehkah saya menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bu Titi berkaitan dengan kompetensi seorang coach? Silakan Bu Holis. Bu Titi, nanti saya saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati ya Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon ya yang atau jawaban dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Kemudian jangan lupa ya Bu, nanti sesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan ya, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi, ada beberapa yang ingin saya tanyakan Bu ya. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Titi kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, terima kasih Bu Holis. Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti coaching ya Bu? Iya. Kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan dikembangkan atau diobservasi oleh Bu Titi? Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Apa indikator ketercapaiannya Bu yang ingin Bu Titi diinginkan ya dalam coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan itu Bu, nanti dalam kegiatan coaching yang saya lakukan, seorang coach dapat menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi Bu, dapat menggali ide-ide dari seorang coach untuk menyelesaikan masalahnya. Berarti indikator keberhasilannya adalah apabila nanti seorang coach mampu menyusun rencana dan melakukan aksinya.
Seperti itu ya Bu? Iya, betul sekali Bu Halis. Baiklah, silakan Bu Titik melakukan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya ya Bu. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Gitu ya Bu ya? Iya Bu. Oke, selanjutnya waktu saya serahkan sepenuhnya pada Bu Titik dan Bu Yuni. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan Bu. Assalamualaikum Bu Yuni, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Titi. Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Titi sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu Yuni. Oh iya Bu, kemarin Bu Yuni sempat menghubungi saya, katanya ada yang ingin dibicarakan. Iya Bu, betul sekali. Saya itu punya permasalahan Bu yang ingin saya pecahkan dengan Bu Titi. Berarti tujuan pertemuan hari ini apa ya Bu? Nanti di akhir percakapan ini harapan saya itu dapat itu Bu menciptakan iklim kelas yang kondusif dalam pembelajaran saya. Seperti itu ya. Bisa Bu Yuni ceritakan lebih lanjut lagi? Permasalahan saya itu seperti ini. Saya itu ketika pembelajaran ya Bu ya, saya itu punya murid satu dia yang sering usir dengan temannya. Dia itu sering ganggu temannya Bu, sehingga kelas saya itu menjadi ganggu. Seperti itu ya Bu. Ada 1-2 orang murid yang usir sehingga mengakibatkan kelas menjadi gaduh. Ya, Terus dari permasalahan yang Bu Yuni lakukan tadi, kira-kira langkah apa yang akan Bu Yuni lakukan? langkah yang akan saya lakukan, saya akan mencoba mengenali perasaan murid saya yang sering diusir tadi loh. Berarti mengenali perasaan dulu ya Bu ya. Mengenali dulu perasaannya. Karena apa itu anak kok sering usir, terus dengan temannya ada kan mungkin kebutuhannya yang belum terpenuhi gitu. Seperti itu ya Bu, bagus sekali. Kira-kira dari langkah tadi Bu, kira-kira Bu Yuni sekarang ini di level berapa ya kira-kira menurut Bu Yuni? Menurut saya berapa ya Bu? Di level 4 mungkin ya Bu ya. Di level 4. Terus kira-kira usaha apa yang akan Bu Yuni lakukan agar Bu Yuni itu bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi? Misal contoh, nggak usah sempurna lah, level 8 saja cukup. Langkah apa yang akan Bu Yuni lakukan? Mungkin untuk mencapai ke angka 8 tadi, hal-hal yang akan saya lakukan itu yang pertama, tadi kan saya akan mengenali perasaan murid saya itu ya. Kemudian saya akan melakukan itu Bu, asesmen diagnostik terlebih dahulu dengan langkah-langkah mengenali, mengidentifikasi kesiapan belajar mereka, minat belajar mereka, dan juga gaya belajar dari mereka. Berarti langkah lain yang akan Bu Yuni lakukan tadi yaitu mengidentifikasi dulu tentang gaya belajar, minat, kesiapan. Iya, seperti itu. Nah, apakah ada langkah lain yang akan Bu Yuni lakukan agar apa yang Bu Yuni inginkan itu dapat tercapai? Selain itu, saya akan mencoba metode gaya mengajar saya. Mungkin dengan pembelajaran yang biasa saja, kurang menantang buat mereka ya. Jadi mereka itu mungkin boring, dia bosan dengan pembelajaran saya. Saya akan mencoba itu metode audio visual. Saya akan mencoba menerapkan dengan LCD proyektor. Mungkin dengan seperti itu, murid saya akan lebih fokus dengan pembelajaran saya dan tidak mengganggu temannya. Berarti tadi selain mengidentifikasi gaya, minat, kesiapan, Bu Yuni akan memperbaiki metode mengajar dengan menggunakan LCD ya Bu ya. Terus kira-kira dari langkah yang Bu Yuni lakukan tadi, mana yang Bu Yuni akan prioritaskan? Dari beberapa langkah yang akan saya lakukan tadi, yang saya prioritaskan itu mungkin dengan ini yang mengubah metode belajar saya tadi dengan menggunakan proyektor tadi. Tapi itu kendalanya seperti ini Bu. Proyektor di sekolah saya itu terbatas, jadi terkadang proyektornya itu dipakai di kelas tinggi, jadi kita itu harus
janjian dulu lah istilahnya agar semuanya itu bisa berjalan. Berarti Ya. itu ya prioritasnya menggunakan LCD, tapi LCD di tempat Bu Yuni itu jumlahnya terbatas ya. Bagus sekali itu Bu. Kira-kira kapan rencana itu akan Bu Yuni realisasikan? Ya, dalam minggu ini mungkin dalam minggu ini saya akan coba menerapkan apa yang sudah saya rencanakan tadi. Seperti itu dalam minggu ini ya Bu? Ya, soalnya kalau pembelajaran seperti itu kan nanti tujuan dari pembelajaran saya kan tidak tercapai. Iya. Soalnya anak saya Iya, betul sekali Bu. Kemudian indikator keberhasilan yang seperti apa sehingga Bu Yuni bisa menyimpulkan bahwa rencana itu tadi berhasil? Indikator dalam artian dikatakan berhasil ya itu ketika kelas saya itu sudah kondusif, anak-anak merasa nyaman dan merasa senang dengan pembelajaran saya, dan tidak berarti seperti kemarin nanti itu sudah termasuk. Berarti indikatornya tadi anak tidak berbuat gaduh lagi karena pembelajaran menyenangkan seperti itu ya Bu. Bagus sekali Bu. Kemudian komitmen apa yang akan Bu Yuni lakukan agar rencana tadi itu dapat berjalan dengan lancar? Komitmen yang akan saya lakukan, saya akan berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang maksimal dan mengubah metode pembelajaran saya. Dengan mengubah metode pembelajaran tadi ya Bu. Ya. Kemudian saat Ibu melakukan rencana aksi tadi, kira-kira siapa yang terlibat atau siapa yang akan mendukung rencana aksi Ibu Yuni tadi? Tentunya yang akan mendukung yang pertama dari siswa saya sendiri. Kalau siswa saya tidak bisa diajak bekerja sama, tentunya pembelajaran saya ya tetap seperti kemarin itu Bu, tetap tidak kondusif. Terus yang kedua, saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat saya untuk bisa saling bergantian menggunakan layar-layar terpadu. Begitu ya Bu. Berarti si anak atau si murid itu sendiri dan akan berkolaborasi dengan rekan sejawat karena jumlah proyektor tadi yang terbatas seperti itu ya. Nah, saya rasa Bu Yuni sudah bisa atau sudah menemukan langkah-langkah yang akan Bu Yuni lakukan agar pembelajaran yang Ibu lakukan bisa kondusif seperti itu. Nah, sekarang Bu, bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching hari ini? Tindak lanjut dari kegiatan hari ini ya, setelah nanti saya terapkan rencana saya, nanti saya akan mencoba mengabari Ibu lagi untuk datang ke sini agar kita bisa berbincang lagi mengenai hasil dari rencana yang sudah saya lakukan. Seperti itu ya. Ya, saya siap kapanpun Bu Yuni membutuhkan teman untuk berbagi cerita, saya siap kapanpun itu Bu. Sekarang bagaimana perasaan Bu Yuni setelah kita berbincang-bincang pada sore hari ini? Perasaan saya merasa lega Bu, karena saya sudah mengutarakan semua permasalahan saya, unek-unek saya, dan Bu Titi juga sudah mencoba menggali semua permasalahan saya sehingga saya menemukan sebuah solusi. Oh iya, terima kasih Bu Yuni. Semoga apa yang Bu Yuni rencanakan, langkah-langkah yang Bu Yuni sudah ungkapkan tadi dapat berjalan dengan lancar, dan saya tunggu kabar berikutnya ya Bu atas kesuksesan dari rencana Bu Yuni tadi. Ya, siap Bu, nanti Bu Titi akan saya kabari kembali ya. Ya, apakah masih ada yang mengganjal di pikiran Ibu atau di hati Ibu? Sementara sudah pulang Bu, sudah lega saya. Baguslah kalau seperti itu. Sekali lagi saya tunggu kabar dari Bu Yuni. Kalau tidak ada yang mengganggu lagi, kita cukupkan kegiatan hari ini ya Bu. Semoga Bu Yuni dapat melaksanakan kegiatannya dengan bagus, dengan lancar ya Bu Yuni. Terima kasih ya Bu Titi sudah merepotkan Bu Titi jauh-jauh datang ke sini. Terima kasih sekali Bu Titi. Sampai ketemu ya. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih praktek coachingnya
Bu Titi luar biasa sekali ya. Bagaimana Bu Titi hasil proses coachingnya tadi berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar Bu Polis. Alhamdulillah ya Bu. Setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan Bu yang ingin saya tanyakan pada Bu Titi ya. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi pelaksanaan proses coaching yang sudah dilakukan Bu Titi dan Bu Yuni. Secara garis besarnya ya, alur cerita pada percakapan coaching tadi sudah tampak semuanya. Kemudian di checklist saya ya, itu sudah tercentang dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab untuk alur cerita sudah tercapai, sudah jelas dan runtuh ya Bu. Itu sudah terlihat di mana Bu Titi sebagai coach ya mampu membantu Bu Yuni sebagai coachingnya membuat rencana aksi seperti secara spesifik ya, dan juga mampu mendorong ide dari coaching saat melaksanakan atau menceritakan rencana yang akan dilaksanakannya. Untuk kemudian Bu ya, beberapa pertanyaan untuk Bu Titi. Kemudian apa yang dirasakan Bu Titi setelah coaching hari ini? Nah, saya rasakan senang Bu, karena saya sudah berusaha untuk melakukan kegiatan coaching dengan alur tirta Bu. Untuk coaching yang akan datang, indikator kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan coaching hari ini Bu? Saya kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu Bu, saya akan lebih mempelajari lagi tentang proses tirta Bu, sehingga saya kedepannya nanti dapat melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi. Berarti rencana aksinya harus segera terrealisasi ya Bu? Iya. Luar biasa sekali Bu Titi ya. Terima kasih Bu Titi ya sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah diberi kesempatan untuk melakukan observasi pada proses coaching hari ini. Kita cukupkan praktek coaching hari ini ya. Coaching hari ini sangat luar biasa. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Polis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuni, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Titi, alhamdulillah kabar saya baik sekali, sehat. Bu Titi sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah sama Bu Yuni, sehat alhamdulillah. Bu Yuni, sebelum kita melakukan kegiatan coaching hari ini sebagai langkah awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Yuni. Ya Bu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Bu Yuni, untuk hari ini nanti baik Bu Yuni sebagai coach ataupun nanti ada sebagai coachee, nanti saya akan mengamati jalannya kegiatan coaching dengan sesuai dengan rubrik penilaian hari ini. Nah, nanti penilaiannya akan meliputi apakah kegiatan coaching hari ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bu Yuni nanti sebagai coach bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan coachee nanti apakah bisa menggali ataupun menjawab pertanyaan dari seorang coach. Seperti itu ya Bu Yuni. Nah, jangan lupa nanti saat melakukan kegiatan coaching nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, antara lain yaitu kemitraan, terus proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama Bu Yuni, kira-kira kompetensi apa
yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama bagian penuh diri saya harus jadi penuh, meluangkan waktu. Terus yang kedua mendengarkan aktif. Terus yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan rasa. Seperti itu, berarti ada 3 kompetensi yang ingin Bu Yuni capai Bu. Ya, Terus pertanyaan yang kedua ini Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi tadi mana yang lebih spesifik yang akan Bu Yuni kembangkan? Yang lebih spesifik mungkin yang ketiga ya Bu, saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot supaya saya itu bisa menggali permasalahan coach saya sehingga dia nanti dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan tersebut. Seperti itu ya Bu, berarti memberikan pertanyaan yang berbobot agar seorang coach dapat menemukan solusi dari masalahnya, seperti itu ya Bu. Nah sekarang Bu, pertanyaan yang terakhir ini Bu, dari kompetensi tadi Bu, kira-kira indikator keberhasilan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan coaching ini bagaimana? Indikator yang dapat saya capai itu saya ingin membantu coach saya untuk menemukan sebuah permasalahan yang dia alami. Nanti dengan saya gali pertanyaan yang berbobot tadi, dia itu akan menemukan sebuah solusi yang baik. Semoga nanti kegiatan yang Ibu lakukan nanti dapat sesuai dengan harapan Bu Yuni. Nah, kalau begitu demikian dulu ya Bu untuk kegiatan pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach, semoga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu Titi. Sama-sama Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Molly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Molly, apa kabar sore ini? Alhamdulillah baik, sehat. Gimana kabarnya Bu Yuni sendiri? Saya juga sehat Bu. Bagi polis kemarin ya saya ini ada apa itu? Ini Bu, apa itu? Saya ini punya masalah sedikit, ya. Jadi saya ini kepengen cari teman untuk curhat gitu. Pengen sharing-sharing ya Bu ya. Pengen sharing-sharing seperti itu. Polis lagi ada masalah ya, pengen sharing. Oke Bu, nanti saya akan coba membantu polis. Bu Polis, ini kira-kira tujuan dari percakapan ini apa ya Bu yang ingin Bu Polis capai? Di sini saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Semoga nanti Bu Polis menemukan solusi terbaik ya Bu. Ya, amin. Bu Polis bisa memulai untuk bercerita kira-kira apa permasalahannya? Iya, begini Bu ya. Kemarin itu ya, saya bingung bagaimana menghadapi murid saya kelas 5 ini ya Bu ya. Murid saya kelas 5 ini yang namanya Regen dan Najen, ini dia sama-sama mengikuti lomba maksi. Ya, kebetulan kemarin itu setelah upacara hari Senin itu kan diadakan penyerahan piala ya. Penyerahan piala, kebetulan ya murid saya satu itu mendapatkan piala, yang satunya belum. Ketika selesai penyerahan, saya masuk ke dalam kelas. Ternyata di situ saya menemui si Nazar. Itu nangis Bu, gitu. Nangis, saya dekati ya Bu. Saya tanya, katanya itu di kata-katain oleh si Rega, katanya Nazar ini sombong, Nazar ini bla gitu. Habis lomba katanya dapat juara, dapat apa ini namanya piala bersama temannya, beda seperti ini, katanya sombong itulah pokoknya sampai si Nazar itu nangis gitu. Jadi Nazar ini tadi nangis karena dia tidak dapat juara, diajak sama temannya tadi ya Bu? Enggak,
nazarnya ini Bu yang dapat juara, tapi yang lainnya ini kan tidak dapat juara, mengejek sama nazar. Padahal nazar di sini itu tidak, menurut saya ya Bu, tidak menampakkan dia itu sombong atau gimana, tidak. Bahkan menurut saya si nazar itu malah cenderung ke pendiam Bu. Tapi kok sih reganya kok seperti itu, ngata-ngatain sampai nazarnya nangis, katanya sombong mendapatkan juara, mendapatkan piala dengan temannya itu beda gitu. Katanya seperti itu. Dari permasalahan tersebut, langkah apa yang Bu Volis akan lakukan? Langkah yang akan saya lakukan ya Bu ya, nanti saya akan melakukan pendekatan kepada keduanya, baik si Nasya maupun si Rega. Akan saya gali ya, saya tanya dari hati ke hati pelan-pelan sehingga dia mau terbuka dengan saya. Itu kemudian selain itu saya juga akan melakukan restitusi, kedua-duanya akan saya restitusi begitu. Bagus sekali langkah yang akan Bu Volis lakukan. Ini dari skala 1 sampai dengan 10, Bu Volis ini dianggap berapa ini? Ini kalau menurut saya ya Bu ya, untuk skala ini saya masuknya ke 5 ya Bu ya, menurut saya ini skala 5. Bu Volis ini langkahnya sudah bagus sekali, sudah pantas itu masuk di angka berapa ya. Kira-kira untuk menaikkan angka tersebut, ini langkah lain apa yang Bu Volis temui? Mungkin ya Bu ya, untuk menaikkan skala tersebut saya selain tadi ya menggali pendekatan kepada kedua tersebut, melakukan restitusi, mungkin saya juga akan melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan orang tua, baik orang tua si Nasya maupun orang tua saya Rega, agar beliau-beliau di rumah itu memberikan perhatiannya, memberikan apa ini namanya, pemahaman terhadap kedua putra putrinya tersebut. Betul sekali, harus ada kerjasama dengan orang tua. Dari pendekatan, terus dari langkah-langkah restitusi dan juga berkolaborasi dengan orang tuanya. Ini yang paling Bu Volis prioritaskan yang mana? Mungkin dari sekian itu saya memprioritaskan yang ini tuh, pendekatan terhadap anak, karena setiap harinya kan mulai pagi sampai siang kan mereka ketemu dengan saya, jadi saya akan melakukan pendekatan itu untuk prioritasnya. Terus untuk tolak ukur dari keberhasilan rencana Bu Volis ini apa? Tolak ukurnya? Ini mungkin saya melihatnya nanti ya biasa setelah dari hari setelah saya melakukan pendekatan dari tadi, kok di antara mereka sudah rukun, tidak ada ngata-ngatain hal yang negatif lagi. Mungkin hal itu yang saya jadikan tolak ukur. Bisa dijadikan tolak ukur ketika mereka sudah rukun gitu ya. Siapa saja yang terlibat dalam rencana Bu Volis ini? Yang terlibat di sini ya Bu, tentunya ini selain murid itu sendiri ya Bu ya, orang tua kedua anak tersebut dan juga rekan kerja saya itu akan saya libatkan di sini. Kapan Ibu rencananya akan dilaksanakan? Ya untuk pelaksanaan hal tersebut semakin cepat semakin baik ya Bu, tentunya insya Allah besok bisa saya mulai. Saya tunggu perkembangannya ya Bu ya. Siap Bu. Komitmen dari rencana Bu Volis sendiri kapan ke depan? Ya komitmen saya kedua anak tersebut dan untuk mulai hari ini dan seterusnya ya Bu ya, itu bisa rukun. Selain kedua anak tersebut juga dalam satu kelas ini diupayakan untuk terjalin kerukunannya, keakrabannya. Bagus sekali rencana Bu Volis. Semoga ini nanti rencananya segera dilaksanakan dan mendapatkan hasil yang maksimal ya. Amin. Ya, ada hal lain yang pengen disampaikan? Saya kira cukup Bu. Cukup. Sudah plong. Bagaimana perasaannya Bu? Itu tadi merasa senang sekali, sudah
teng, sudah plong, karena sudah ada teman coretan, teman untuk mengeluarkan unek-unek tadi. Saya Sudah tunggu plong ya Bu ya sedikit. kabar selanjutnya. Oke, Nanti siap. bagaimana tindak lanjut dari rencana yang sudah Bu Holis. Oke, siap Bu. Insya Allah akan saya kabarkan. Untuk sementara sudah cukup Bu, sudah lumayan enteng. Sampai ketemu ya Bu Holis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Titi. Gimana tadi kegiatan coaching yang sudah dilakukan Bu Yuni? Alhamdulillah lancar Bu, saya sudah menerapkan langkah-langkah dengan menggunakan alutsista, sudah menerapkan kompetensi ini dari coaching Bu. Ya, Ibu tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Holis ya Bu ya. Nah sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Nah yang pertama, yang apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Yuni? Terkait dengan indikator yang ingin saya capai tadi, alhamdulillah tadi coaching sudah mengeluarkan semua unek-uneknya Bu permasalahannya, sehingga tadi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh Bu Holis. Luar biasa Bu Yuni ya. Dari coaching ini menurut saya sebagai observer tadi proses coaching sudah berjalan dengan lancar, kemudian proses alur tetanya juga sudah kelihatan dengan baik, di mana tadi Bu Yuni sudah berusaha untuk kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Nah, selain itu juga tadi kegiatan coaching yang telah Bu Yuni lakukan itu sudah sesuai dengan prinsip dari coaching, kemudian sudah berjalan lancar, dan si coach tadi sudah bisa menemukan atau menggali ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya tadi ya Bu Yuni. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu Yuni, sebelum kita tutup ya Bu Yuni ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil melakukan coaching yang barusan Bu Yuni lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu kompetensi dalam membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti ketika saya sudah mengembangkan kompetensi tersebut, saya kan bisa menggali terus permasalahan coaching saya tadi, sehingga nanti itu menemukan jawaban dari permasalahannya tadi. Coaching tadi bisa menemukan solusi dari dirinya sendiri. Seperti itu ya Bu. Semoga kedepannya Bu Yuni dapat melakukan atau mewujudkan apa yang Bu Yuni inginkan dalam kegiatan coaching tadi. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu Yuni ya. Nah, cukup sekian kegiatan pasca dari observasi hari ini. Semoga ke depan lebih baik lagi ya Bu Yuni ya. Terima kasih ya Bu Titi sudah meluangkan waktu. Ya, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini dulu Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Holis, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu Yuni, alhamdulillah saat ini kabar baik, sehat. Bu Holis, pada kesempatan ini nanti saya akan melakukan kegiatan supervisor ya. Saya akan menjadi supervisor untuk mengamati kegiatan coaching yang akan Bu Holis lakukan nanti. Bu Holis, nanti ketika Bu Holis melakukan coaching, saya akan membuat sebuah penilaian sesuai dengan rubrik yang ada ya Bu ya. Nanti Bu Holis melaksanakan coaching sesuai dengan prinsip-prinsip coaching dan juga alat data yang ada. Apa Bu Holis sudah siap?
Nah, Ya. untuk sebelum pelaksanaan kegiatan, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Holis. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Holis kembangkan pada kegiatan ini, Bu? Di sini saya akan mengembangkan ada kehadiran penuh, kemudian ada pemberian pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan dengan sepenuhnya. Ada 3 kompetensi inti ya yang akan Bu Holis kembangkan. Ini dari ketiga kompetensi tersebut, ini kompetensi mana yang paling spesifik yang ingin saya observasi nanti? Mungkin dari ketiganya ini mendengarkan penuh ya Bu, dan hadir penuh, kemudian mendengarkan penuh. Nanti indikator ketercapaian dari tujuannya Bu Holis kembangkan yang Bu Holis ini kan apa ini indikatornya? Koci ini nanti saya harapkan bisa mendapatkan solusi atau jawabannya sendiri atas permasalahannya dia hadapi. Berarti nanti indikator ketercapaian dari tujuan coaching Bu Holis ini, sang coach bisa menemukan sebuah solusi dari masalahnya ya Bu ya. Oke, Bu Holis bisa melanjutkan kegiatan coaching. Waktu sepenuhnya saya serahkan ke Bu Holis dan nanti kita akan bercakap-cakap lagi setelah observasi ya Bu pada kegiatan pasca supervisi nanti. Oke, silahkan Bu Holis lakukan kegiatan tersebut dan sampai ketemu lagi ya Bu ya. Assalamualaikum. Selamat sore Bu Holis. Waalaikumsalam Bu Holis. Apa kabarnya Mbak Bu Titi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Saya lihat di sini kok sepertinya Bu Titi lesu sekali ya pada kali ini ya. Iya Bu, Ada apa karena kira-kira? ini ya Bu ada masalah di sekolah Bu dengan murid saya. Jadi apa yang bisa saya bantu? Ya mungkin nanti Bu Holis bisa memberikan atau memberikan solusi terhadap masalah saya Bu. Selain itu, apalagi yang kira-kira bisa dibantu lagi? Ya mungkin bisa mendengarkan keluh kesah saya Bu supaya hati ini rasanya plong seperti itu Bu. Gitu ya. Baik, coba sekarang Bu Titi bisa menceritakan permasalahan Bu Titi ya. Jadi apa yang sedang Bu Titi alami bisa diceritakan. Iya Bu, begini Bu. Saya itu punya murid. Nah, dia itu sering datang terlambat. Karena ya itu tadi Bu, murid ini itu punya kakak. Kebetulan kakaknya itu 1 SD. Nah, berangkatnya kan harus sama ya Bu, karena kasihan orang tuanya kalau bolak-balik untuk mengantarkan ke sekolah. Nah, di sini itu murid saya namanya Siti. Siti itu terlambat karena kakaknya itu sering bangun kesiangan. Jadi efeknya juga ke Siti, ikut berangkat ke sekolahnya juga telat Bu. Gitu ya. Iya, terus apa masih ada permasalahan lagi? Ya, yang sekarang ini yang saya rasakan ya itu tadi Bu, murid itu selalu telat. Alasannya yaitu tadi menunggu kakaknya untuk siap-siap lah, bangunnya yang siang lah, seperti itu Bu. Jadi itu tadi ya masalahnya tentang murid yang selalu telat karena alasan-alasan menunggu kakaknya dan sebagainya begitu ya. Iya. Baik, Bu Titi, sekarang langkah apa yang Bu Titi lakukan untuk bisa mengatasi hal tersebut? Langkah yang saya lakukan yaitu saya ini Bu, saya itu mencoba berbicara dengan Mbak Siti. Saya mencari tahu kenapa tadi alasannya. Nah, alasannya itu harus menunggu kakaknya lah, karena kakaknya bangunnya siang. Kemudian langkah saya ini Bu, saya menyuruh Mbak Siti
meminta bantuan Mbak Siti untuk ikut membangunkan kakaknya Bu, agar bisa sama-sama lah berangkat pagi seperti itu Bu. Jadi langkah yang dilakukan begitu seperti itu ya, minta bantuan anggota keluarga yang lain seperti itu kakaknya gitu ya, Iya. agar anak tersebut tidak berulang kali terlambat ke sekolah. Kemudian ya di sini dari skala 1 sampai 10 ya, Bu Titi ini menurut Bu Titi dalam skala berapa? Kalau menurut saya masih dalam skala 6 mungkin ya Bu, karena akhir-akhir ini juga si anak itu masih datang terlambat Bu. Gitu ya. Kemudian langkah lain yang bisa Bu Titi lakukan apa? Kalau menurut saya tadi kan Bu Titi sudah pantas ya dengan langkah yang diambil tadi kan sudah bisa masuk ke dalam skala 8 lebih gitu ya, menurut saya ya. Kemudian langkah apa lagi yang bisa Bu Titi lakukan? Mungkin ini ya Bu, saya juga akan meminta bantuan orang tua Bu. Selain Mbak Siti sendiri tadi, saya juga akan berkoordinasi lah kerjasama dengan orang tua untuk ini tadi mencoba membangunkan. Kemudian saya juga akan memanggil kakaknya tadi dan mencari tahu alasannya kenapa kakaknya itu bangunnya kesiangan seperti itu. Nah, dari langkah-langkah Bu Titi yang Bu Titi ambil tadi ya, di antara itu mana yang menjadi prioritasnya? Yang menjadi prioritas saya ini Bu, meminta bantuan dari orang tuanya Bu, karena kita tahu bahwa anak itu pasti akan lebih menurut atau takut dengan orang tuanya seperti itu Bu. Gitu ya, luar biasa ya. Kemudian di sini Bu Titi prioritas yang diambil Bu Titi tadi sudah bagus sekali ya, sesama anggota keluarga bahkan orang tuanya ya. Yang menjadi tolak ukur akan keberhasilan ini apa? Tolak ukurnya ini ya Bu, kalau Mbak Siti dan kakaknya itu bisa datang tepat waktu dan tidak terlambat lagi lah Bu. Gitu ya. Kemudian dalam hal ini siapa saja yang akan terlibat atau mendukung Bu Titi untuk melaksanakan hal-hal baik tersebut gitu? Yang pasti Siti, kakaknya, kemudian orang tua. Selain itu juga ini Bu, wali kelas dari kakaknya akan saya coba untuk berkolaborasi kerjasama untuk saling mengingatkan kakaknya tadi agar tidak terlambat lagi seperti itu Bu. Gitu ya. Kemudian kapan hal itu bisa dilakukan? Ya secepatnya lah Bu, karena ini biar anak itu bisa disiplin waktu. Nah mungkin nanti setelah pulang sekolah saya akan menghubungi orang tua dari anak tersebut untuk mengingatkan agar membantu untuk mengontrol atau mengingatkan membangunkan anaknya di pagi hari seperti itu Bu. Begitu ya, luar biasa sekali ya Bu Titi. Langkah-langkah yang diambil, langkah yang ditempuh itu sudah bagus sekali, luar biasa sekali Bu Titi. Karena waktu kita sudah hanya sedikit ya, sudah habis. Jadi untuk coaching kali ini ya kita cukupkan sampai di sini ya. Kita sampai ketemu lagi, dan untuk coaching pelaksanaan hal tersebut nanti kita insya Allah bisa ketemu lagi di coaching berikutnya, dan saya tunggu ya Bu Titi untuk kabar hal tersebut. Pasti Bu, pasti nanti setelah saya melakukan rencana saya nanti, saya akan mengabari Bu Kholis lagi tentang bagaimana keberhasilan atau ketercapaian dari langkah saya tadi Bu. Siap, bagus sekali, luar biasa sekali ya Mbak Titi ya. Di sini karena waktunya tadi ya, kami
depan dan saya tunggu tadi ya. Untuk pertemuan coaching kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wali sudah memberikan atau meluangkan waktunya Bu. Terima kasih sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bertemu lagi dalam kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Tadi Bu Kholis, menurut pengamatan yang sudah saya lakukan, Bu Kholis sudah melakukan kegiatan coaching dengan prinsip-prinsip coaching tadi dengan baik. Bu Kholis juga sudah melakukan coaching sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam alur BK. Ini perasaan Bu Kholis bagaimana setelah melakukan coaching ini? Alhamdulillah lega ya. Iya, Sekarang yang sudah bisa membagikan itu ya, sudah bisa membagikan, membantu ya coach tersebut. Jadi coach tersebut juga merasa lega karena dia sudah bisa menyelesaikan atau mendapatkan jawaban dari permasalahan sendiri. Jadi saya sebagai coach juga ikut lega gitu kan, Sudah bisa menggali ya. Ini dari kegiatan coaching ini yang ingin Bu Kholis perdalam lagi apa? Di sini saya ingin memahami alur Tirta yang lebih mendalam lagi agar untuk pelaksanaan coaching yang berikutnya bisa semakin lebih baik. Bagus sekali rencananya Bu Kholis ingin lebih memahami alur Tirta lagi ya, sehingga nanti dalam kegiatan-kegiatan coaching berikutnya Bu Kholis bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya, selamat Bu Kholis, kegiatan pada kali ini sudah berjalan lancar karena Bu Kholis sudah menerapkan semua alur Tirta dan basic-basicnya. Oke, semoga kedepannya lebih bagus lagi ya Bu, tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.